Teman saya hilang di Gunung Salak. 3 jam kemudian, dia ditemukan di bibir jurang. Kami tak percaya dengan pemandangan yang kami lihat malam itu. Selain keindahan dan keragaman hayatinya, Gunung Salak juga terkenal dengan kisah mistisnya. Buat kalian yang suka mendaki, pasti sudah gak asing dengan gunung tempat moksanya Prabu Siliwangi ini. Sebuah gunung yang memberikan teman saya pengalaman yang tak terlupakan. Pengalaman melihat teman hilang di gunung tidak pernah terbayangkan olehku ketika mengiyakan ajakan teman merayakan pergantian tahun di puncak gunung. Lagi pula, ini adalah pengalaman pertama saya mendaki Gunung Salak. Dan yang pertama menyambut saya adalah peringatan dari salah satu teman. Gak boleh sombong, ngomong kasar, mengambil yang bukan milik kita, dan gak boleh mengotori lingkungan sekitar. Menjaga etika adalah hal yang paling penting. Singkat cerita, kami berangkat mendaki Gunung Salak pada 30 Desember sore hari. Saat baru tiba di kaki gunung, hawa dingin langsung membungkus jaket tebal kami. Kami mendaki Gunung Salak dengan santai. Maklum, beberapa dari kami bukan pendaki profesional. Untuk mencairkan suasana, kami saling bertukar cerita. Ketika asik mengobrol, kami dikejutkan oleh Mawar yang jatuh karena tersandung akar pohon. "Aduh, hati-hati jalannya, Mawar," tegur saya yang berada di samping Mawar. Mawar yang kaget dan sedikit merintih kesakitan akhirnya meminta untuk istirahat sejenak. Setelah sekitar 10 menit beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Mawar kembali heboh dengan ceritanya. Dari awal, Mawar memang yang paling excited. Mawar memang dikenal sebagai cewek yang riang. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Mawar kembali jatuh untuk kedua kalinya. Kami semua kembali mengingatkan Mawar untuk hati-hati. Mawar kembali meminta untuk istirahat sejenak. Kami sempat keheranan karena melihat kelakuan Mawar. "Jatuh mulu dah, mau punya adik kali lu," celetuk salah satu teman yang bercanda. Setelah 2 kali terpleset, sikap Mawar menjadi sedikit berubah. Dia yang tadinya paling heboh bercerita, tiba-tiba menjadi pendiam dan seperti bingung, ketakutan. Saat itu, kami tak pernah punya pikiran Mawar akan hilang di Gunung Salak. Waktu sudah hampir maghrib ketika kami sampai di pos tempat kami akan bermalam. Namun, lagi-lagi Mawar kembali terjatuh. Kali ini jatuhnya cukup parah karena jatuh sebadan badannya dan sempat terguling. Teman saya yang berada di belakang Mawar menyadari keanehan dari jatuh teman kami ini. Mawar jatuh seperti ada yang mendorongnya. Setelah kejadian itu, mukanya makin pucat dan Mawar tiba-tiba mengeluhkan dirinya tidak enak badan. Badannya panas dan beberapa kali Mawar muntah. Setibanya di tempat yang cukup landai, kami segera membangun tenda untuk beristirahat. Sementara Mawar gak berkutik, cuma diam saja. Pandangannya sudah kosong. Setelah membangun tenda dan makan malam, Mawar yang pertama pergi tidur.
Namun, tidak lama kemudian dia sudah terbangun dan pamit keluar untuk pipis. "Mau diantar nggak?" tanya teman saya sesama perempuan. "Nggak usah deh," jawab Mawar. 10 menit berlalu, lalu 20 menit, kemudian 30 menit. Mawar belum balik ke tenda. Saya langsung membangunkan teman-teman yang sudah mulai merebahkan diri untuk mencoba tidur. Seketika, kami panik dan mencari Mawar secara berkelompok. Hampir 3 jam kami mencari. Hasilnya nihil. Akhirnya 2 orang teman memutuskan untuk turun dan melaporkan kejadian ini kepada pihak base camp. Karena kami sepakat, hilang di gunung adalah kejadian yang sangat berbahaya. Ketika 2 orang teman kami mulai berjalan turun, tiba-tiba terdengar sayup suara perempuan menyinden dari arah tebing Gunung Salak. 2 orang teman yang hendak turun langsung berhenti dan saling tatap. "Itu bukannya suara Mawar," kata salah satu teman kami itu. Kami semua langsung bergerak menuju arah suara itu berasal. Setelah sampai, kami semua seperti membeku, mematung melihat kejadian di luar nalar lagi. Di bibir tebing, Mawar menari sambil nyinden. Beberapa teman kami sudah hendak maju untuk menarik Mawar dari bibir tebing. Namun, salah satu teman kami menghentikan niat itu karena bisa berbahaya. Kami memutuskan untuk menunggu selama beberapa saat. Saya yang belum pernah menyaksikan secara langsung pemandangan orang kesurupan, apalagi menjadi saksi teman yang hilang di Gunung Salak, hanya bisa terdiam. Tidak lama kemudian, Mawar masih menari sambil nyinden dan bergerak ke arah kami. Kami mundur beberapa langkah, tapi tetap waspada, siap menarik Mawar jika dia melompat ke tebing. Semakin Mawar mendekat, kami bisa mendengar dengan jelas dia menyinden dengan bahasa Jawa. Padahal dia orang Sunda dan tidak pernah belajar bahasa Jawa. Bisa kamu bayangkan, Mawar menari dengan gerak tubuh yang luas sekali. Suaranya juga jernih dan merdu. Seutas senyum tersungging ketika dia menari. Namun tatapannya kosong. Dia seperti menatap ke ruang hampa. Kondisi itu yang membuat pemandangan di depan kami begitu mengerikan. Setelah semakin dekat, salah satu teman saya menarik tangan Mawar. Saat itu, dia tidak memberontak dan mau ikut dengan kami menuju tenda. Sepanjang perjalanan di atas jalur yang agak terjal, dia masih menyinden dengan suara yang stabil. Padahal kami agak terengah-engah. Sesampainya di tenda, kami mengantar Mawar masuk tenda demi keamanan dirinya. Di dalam tenda, dia langsung duduk bersimpu seperti penari keraton sambil masih menyinden. Tatapan yang sebelumnya kosong itu kini sibuk memandangi kami satu persatu. Ngeri sekali. Salah satu teman kami mencoba membaca doa-doa, berharap siapapun yang merasuk ke badan Mawar mau keluar. Namun, yang terjadi kemudian adalah klimaks dari pengalaman hilang di Gunung Salak itu. Mawar yang masih kesurupan menoleh ke arah teman yang sedang berdoa. Setelah beberapa detik mengamati teman saya yang lagi sibuk berdoa,
Mawar tersenyum. Kami kaget dengan perubahan di wajahnya. Sejurus kemudian, rasa kaget itu berubah menjadi ngeri ketika senyum di bibir Mawar berubah menjadi tawa yang terdengar sangat kencang. Kami terjatuh ke belakang dan menghambur keluar tenda. Saya menghitung, paling tidak ada sekitar 20 menit kami duduk di luar tenda karena takut dengan sosok yang merasuki Mawar, tapi juga khawatir dengan keselamatan Mawar jika dia melompat keluar tenda lalu berlari masuk ke hutan Gunung Salak kalau tidak dijaga. Akhirnya, kami hanya bisa menunggu. Setelah hampir 1 jam, suara tawa itu reda dan suasana menjadi sunyi. 2 teman kami mengintip ke dalam tenda dan menemukan Mawar sudah pingsan. Pergantian tahun itu diwarnai rasa takut dan kecemasan. Pagi harinya, Mawar sudah siuman, tapi tatapannya kosong. Ketika diajak bicara, dia hanya menjawab dengan satu kata, "Pulang." Kami sepakat dengan permintaan Mawar. Lagi pula, kejadian hilang di Gunung Salak harus dilaporkan ke pihak base camp, meskipun yang hilang sudah kembali. Kami berjalan turun Gunung Salak dalam diam. Mawar berjalan di tengah. Tubuhnya terlihat segar, bisa berjalan dengan lincah, tapi tatapannya masih kosong. Ketika kami sudah dekat dengan pintu keluar, tiba-tiba Mawar minta duduk untuk istirahat. Kini tatapannya sudah tidak kosong, dan rona merah sudah kembali ke pipinya. Dia mulai terengah-engah. Katanya, dia sangat capek. Setelah minum air putih dan beristirahat, Mawar mulai bercerita. Pas kita jalan di kaki Gunung Salak, aku lihat bunga anggrek warna ungu. Cantik banget. Mawar mulai bercerita awal mula dia hilang di Gunung Salak. Aku mau ambil bunga itu, tapi kalau aku bilang sama kalian, aku yakin kalian gak akan kasih izin. Akhirnya aku ambil bunga itu diam-diam. Gak lama setelah itu, tiba-tiba badan terasa berat, dan aku juga ngerasa ada yang dorong dari segala arah. Sebenarnya, itu yang bikin aku jatuh berkali-kali. Terus saat malam mau pipis, aku lihat ada nenek-nenek lagi mondar-mandir di pinggiran jurang. Pas aku tanya ngapain, dia nyengir, terus narik badanku. Aku takut banget, sampai teriak-teriak minta tolong. Tapi suaraku gak keluar. Nenek itu minta bunga anggrek dikembalikan ke tempat asalnya. Dia ngomong pakai bahasa Jawa. Jadi malam itu juga aku turun sendirian buat kembaliin bunga anggreknya. Aku minta pertolongan kalian, tapi kalian gak ada yang bangun buat nolongin. Dan setelah aku balikin bunga itu, tiba-tiba aku udah ada di dalam tenda. Kami mendengarkan cerita Mawar dengan perasaan takjub bercampur ngeri. Tapi ada satu bagian yang janggal. Saya dan teman-teman lainnya sangat sadar ketika Mawar pamit kencing. Kami juga belum benar-benar tidur. Bahkan saya masih tersadar sepenuhnya. Dan terakhir, saya yakin sekali Mawar tidak pernah membangunkan kami untuk menolongnya mengembalikan bunga anggrek. Jadi, Mawar masuk ke tenda siapa di Gunung Salak ini? Pertanyaan yang tak pernah terjawab hingga